Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana di program Ngebet, ngobrol bareng di Tebet. Nah, ngobrol kita kali ini akan ngobrolin apa? Kebetulan di samping saya sudah hadir Hengki Ferdiansah. Wah, ini kehadiran Hengki ini sangat kita tunggu-tunggu. Soalnya Hengki ini ya dia sangat populer dengan dunia Islam begitu. Dia menguasai kajian kitab klasik, juga dia mengikuti perkembangan atau tren yang saat ini berkembang di dunia Islam. Kira-kira kita mau bicara apa ya sama Hengki? Oke, Heng. Kita bicara apa? Heng, begini nih. Ya. Sejauh yang saya perhatikan ya sebagai katakanlah peneliti di Ma'arif Institute begitu. Sekarang ini di perkotaan khususnya ada suatu pola yang berubah. Katakanlah ada semacam fragmentasi otoritas keagamaan. Bila dulu umat Islam merujuk kepada ulama-ulama yang dalam tanda petik ya afiliasinya ke Islam Indonesia. Katakanlah Muhammadiyah, NU, Persis, NW dan lain-lain begitu. Yang dia itu memang Islam Indonesia. Tapi sekarang seiring dengan pengaruh globalisasi saya kira rujukan tidak hanya ke ulama-ulama itu. Ada ke ulama Salafi katakanlah, ada ke ulama Jamaah Tabligh. Bahkan yang paling ekstrim saya kira ada ke ulama-ulama yang disebut oleh Buya Syafi'i Ma'arif itu para pengusung teologi maut begitu. Yang dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya termasuk membunuh diri. Nah, kalau Hengki sendiri melihat bagaimana sekarang di tengah-tengah masyarakat muslim kota kita keberislamannya? Sebenarnya otoritatif menjawabnya orang Muhammadiyah. Karena dakwahnya di kota. Ya, jadi gini Kang Pipit. Emang ini agak panjang ya kalau ngobrolin tema ini karena bisa sejarahnya juga agak panjang. Tapi kalau ngelihat sekarang ya memang ruang publik di perkotaan ada kesan. Dan saya rasa ini juga udah banyak yang menyatakan ya, itu dikuasai oleh kelompok-kelompok transnasional. Transnasional, ya, katakanlah seperti Salafi, kemudian Jamaah Tabligh mungkin ya. Mungkin yang kalau untuk Jakarta kita bisa lihat Salafi mungkin yang sangat menguat. Betul. Ketimbang NU dan Muhammadiyah ada, cuman basisnya itu memang komunitas-komunitas di pinggiran lah gitu. Tapi kalau kita lihat pengajian-pengajian yang ada di mall misalnya, ya kalau kita melihat Jakarta itu representasinya adalah kajian-kajian yang ada di mall, itu memang sampai saat ini pengajian Salafi menurut saya sebagai pengajian yang sangat solid dibanding NU dan Muhammadiyah. Misalkan kalau kita lihat pengajian yang ada di Blok M ya, di Masjid Nurul Iman, Masjid Nurul Iman Blok M, atau dulu waktu Islami waktu itu masih berkantor di Kalibata, di Masjid Mual Kalibata, itu kan basis pengajian Salafi. Itu kalau kita lihat pengajiannya itu memang kurikulumnya sangat detail. Dari Senin sampai Minggu itu ada kajian. Sudah ada kurikulum gitu. Sudah ada kurikulum. Seperti kuliah saja kayak orang pesantren lah. Oh, kayak orang pesantren. Ya, Oke. Jadi mereka itu menghadirkan kurikulum pesantren mungkin versi mereka ya di ruang publik perkotaan. Sorry. Kurikulum mereka itu sama ya, dengan misalkan kayak tauhid. Ada sejarahnya juga, kemudian ada fikihnya, ada adabnya. Gitu. Ilmu alat? Nah, ilmu alat nggak ada. Oh, berarti mereka bahasa Arab paling bahasa Arab ada tanpa ilmu alat begitu. Ya, bukan nahwu sorot tapi bahasa Arab. Itu lengkap kurikulumnya. Jadi mereka ya menghadirkan pengalaman belajar Islam di pesantren, di perguruan tinggi, di masjid perkotaan. Dan menurut saya itu yang tidak ada di masjid-masjid yang memang dikuasai oleh NU dan Muhammadiyah.
Itu faktanya ya. Iya, kalau kita lihat pengajian NU Muhammadiyah, paling pengajiannya yang saya tahu ya, mungkin Kang Pipin bisa cerita juga di Muhammadiyah itu paling musiman kan. Siapa yang di Muhammadiyah? Kalau apa namanya, kalau ada Maulidan, Iya. gitu, Ramadan, Isra Mi'raj. ya, Jumatan. Kalau di sana enggak. Jadi masjid itu memang dibikin seperti halnya pesantren gitu. Ini berarti ruang urban yang seharusnya katakanlah dikuasai kelompok-kelompok Islam yang sudah mapan seperti NU Muhammadiyah, karena mereka tidak mengisi ruang itu, kemudian diambil alih begitu oleh kelompok-kelompok Salafi itu. Iya, bahasanya mungkin kalau saya melihat gini, Salafi JT ini kan secara struktural itu kan tidak terlalu mendapat ruang. Betul. Ya kan? Bikin pesantren atau bikin sekolah mungkin tidak semudah NU dan Muhammadiyah. Ya kan? Mungkin ada aturan segala macam yang mungkin mereka agak susah juga masuk. Pasti ada itu aturannya. Nah, belum lagi nanti kalau bikin pesantren itu resistensi masyarakatnya juga tinggi. Nah, sementara ada sebenarnya ruang-ruang publik yang selama ini itu kosong, nggak ada yang manfaatin. Betul. Ya, akhirnya mereka masuk untuk menguasai itu. Ini kepandaian mereka dalam melihat celah. Dan hebatnya pengelolaan pengajiannya sangat profesional dan rapi. Gitu. Nah, gimana Heng? Bisa dijelaskan lebih detail? Rapinya menurut saya dari sisi kurikulumnya. Oke, yang tadi sudah. Ada tauhid, ada apa namanya fikih, hadis, tafsir, sejarah dan bahasa Arab gitu. Jadi orang itu memang mungkin ngerasa banyak dapat pengetahuan di situ. Dan ada basis teksnya gitu. Betul, basis teks. Jadi orang ikut pengajian itu kayak orang kuliah aja gitu. Kayak kita belajar di pesantren gitu. Kayak kita mondok dulu gitu ya. Kita mondok, ada teks dan segala macam. Kemudian juga pengajiannya itu disosialisasikan dengan baik jadwalnya. Itu sangat sederhana ya. Jadwalnya itu sudah sangat lengkap. Misalkan kajian di sini, Ustadz ini itu udah rapi semua jadwalnya. Jadi misalkan di Masjid A Ustadz A, Masjid B Ustadz B. Di baik jadwal yang disebarkan kayak pamflet ataupun yang online. Oh, yang grup-grup WhatsApp. Iya, kalau di NU Muhammadiyah kan kita susah. Misalkan kita mau ikut kajiannya siapa gitu. Sekarang siapa nih yang lagi tren misalkan Ustadz Pipit lagi tren misalkan itu saya mau ngikutin kajiannya Kang Pipit itu susah, jadwalnya nggak ada, iya sih, manajernya juga nggak ada mungkin ngomongin gitu. Nah kalau Salafi ini kan jadwalnya sudah detail, ya kajiannya itu sistematis gitu. Saya jadi teringat ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya. Jadi segala sesuatu itu kalau dipersiapkan dengan baik hasilnya akan baik lah. Segala sesuatu kalau disiapkan dengan buruk hasilnya akan buruk pula mungkin. Nah, Hengki, saya tidak tahu ya, ini kan kelas menengah muslim nih, dan biasanya di kota-kota urban begitu ya. Seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan lain-lain lah kota-kota urban besar dan ibu kota provinsi biasanya basisnya. Dan kalau kita lagi-lagi menilik ke hasil riset beberapa lembaga gitu, misalkan PPIM dan lain-lain, ini banyak yang tergabung ke mereka itu kelompok-kelompok milenial yang sebetulnya kelompok milenial itu tertarik oleh katakanlah dalam tanda petik ya public figure Heng. Nah, misalkan di Bandung ceritanya sampai ada komunitas motor gede, di Jakarta, di Bogor pun sama. Yang Hengki lihat dan teman-teman apakah sama atau tidak dengan hasil riset itu? Ya, ini yang menarik dari kelompok Salafi ya. Yang menariknya kan mereka itu seringkali dikatakan tekstual gitu ya. Kaku, saklek. Tapi untuk hal-hal lain, untuk dakwah itu mereka itu sangat lentur, sangat fleksibel. Dan dia memanfaatkan medium-medium baru. Medium baru itu gimana maksudnya? Ya kayak penggunaan dakwah menggunakan media sosial, website ya. Salafi kan sejak tahun kapan sudah mulai. Dan kita sementara telat ya. Di katakanlah NU saya nggak tahu Muhammadiyah itu masih berdebat apakah boleh belajar melalui internet atau enggak, sanadnya nyambung apa enggak. Ya itu Salafi sudah lama. Artinya di satu sisi dia tekstual tapi di sisi dakwah itu sangat fleksibel ya, termasuk tadi menggunakan mungkin cara-cara yang nggak lazim kayak dakwah dengan geng motor, ustadznya juga ikut kayak Ustadz Subhan itu ya, Subhan Bawazir yang naik. Iya, nah ini menarik juga. Saya waktu itu pernah ngobrol. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, kalau Nurul Iman Blok M itu yang kajiannya Ustadz Khalid dan lain-lain itu rata-rata
orang-orang yang usia kita ke atas ini. Oh, ya muda lah. Nah, yang bukan muda juga, bukan sebenarnya muda, orang usia 30 tahun ke atas gitu. Jadi memang orang yang pengen belajar Islam agak dalam. Oke. Nah, tapi kalau di Al-Azhar itu kan kalau nggak salah Ustadz Subhan itu ya, Subhan Bawazir itu ya kajiannya di sana lebih relate dengan anak muda. Ada segmentasi berarti ya. Bahas soal harian aja yang terjadi di anak muda, mulai dari soal jodoh apa dan seterusnya gitu. Dan dia kan juga mengidentifikasi dirinya ya sebagai representasi dari anak muda, meskipun dia pakai celana cingkrang dan jenggot, tapi ada simbol-simbol anak mudanya gitu. Anak muda yang dipakai gitu. Ini mungkin cara mereka mendefinisikan Islam solih likul zaman wa makan. Mereka pengen sebenarnya gini, apa namanya? Ya beragama itu juga keren. Jadi menjadi salafi tapi juga mengadopsi modernitas gitu. Oh, ini nih yang menarik nih. Jadi menjadi konservatif tapi di sisi lain mereka tidak meninggalkan modernitas. Menjadi konservatif di satu sisi, di sisi lain tidak meninggalkan modernitas. Nah, ini konsep salafi yang menarik karena selama ini salafi seringkali dipahami dalam tanda petik ya, ngikut tradisi Nabi sampai pakaian dan lain-lain, tradisinya itu betul-betul ditarik ke masa lalu begitu ya. Selain komunitas motor, ada nggak ya misalkan pengajian yang terdiri dari public figure begitu yang kita tahu? Public figure kan contohnya kajian musyawarah itu ya, kajian artis-artis. Sebenarnya itu juga nggak bisa dikatakan kajian salafi 100% karena ustadznya juga beragam. Ustadznya beragam ada Khalid Basalamah, ada Adi Hidayat. Masya Allah Ustadz Adi. Iya, ada Ustadz Somad juga kadang-kadang, kemudian ada Hanan Ataki dan seterusnya gitu. Ya karena mungkin ya di kelompok artis ini kan ada yang salafi, ada yang JT. Nggak tunggal berarti mereka itu ada ya. Ada yang mungkin Muhammadiyah juga ada beberapa. Ya minimal di situ Muhammadiyah. Irisan Muhammadiyah ada lah. Minimal Muhammadiyah gitu kan. Atau dia nggak punya afiliasi keagamaan sama sekali. Nah menariknya di situ ustadz-ustadz itu juga kumpul dan pelan-pelan ustadz salafi yang ada di situ saya rasa juga mengalami semacam transformasi. Iya, mengalami perubahan-perubahan juga. Ya misalkan Ustadz Khalid Basalamah kan di situ dengan Ustadz Somad, Adi Hidayat dan Felix Yao misalkan ya bisa akur gitu. Iya, karena ada ruang bersama itu. Iya, ada ruang bersama. Ya mungkin dia nggak akan. Ya saya pernah waktu itu hadir ya di situ yang ngisi Ustadz Somad. Ya di situ Ustadz Salafi juga ada, Ustadz Umar Mita namanya. Ya dia situ juga hadir dan ya perdebatan kayak bid'ah segala macam kayaknya di forum itu udah mulai diminimalisir gitu. Ada sisi positif kayak gitu juga gitu. Jadi dia berusaha mencari kajian-kajian yang titik temu ya. Iya, ya karena mungkin malu juga sama jemaahnya masa kita berantem mulu, ya udah dicari titik temu. Padahal kan masing-masing ustadz itu kalau kita lihat backgroundnya kan beda-beda. Betul. Salafi anti politik, tapi ada Ferisio sangat politis misalkan. Ya Ustadz Somad sama Nahdiyin backgroundnya kan sama basisnya tradisi ya beda kan, tapi di situ bisa ketemu itu bisa ketemu gitu. Itu menarik juga menurut saya, mereka bisa ketemu, artinya perbedaan-perbedaan seperti itu sebenarnya bisa didialogkan. Betul. Nah, mungkin nanti perlu juga dibikin tuh NU, Muhammadiyah dan Salafi dan lain tuh bisa ketemu. Nah ini kita sudah mulai NU dan Perti kan. menarik. Saya kira betul background ustadz-ustadz tadi kalau disebut ya, yang saya tahu ada dari Muhammadiyah, NU, dari Salafi, dari HTI dulu ya, ketika HTI masih eksis begitu, tapi di tengah ruang yang sama mereka mungkin bisa menegosiasikan satu dan lain hal, sehingga menghindari pembicaraan-pembicaraan yang bakal membenturkan pandangan. Dan itu yang ini juga Kang Pipit, Salafi yang bersinggungan dengan Muslim urban nih, kalau saya lihat sih ustadznya lebih agak ya tidak bisa dikatakan moderat juga ya, tapi agak tidak saklek lah. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya kayak Abdul Qadir Jawas, Abdul Hakim Abdad. Betul, biasanya kan sangat saklek Salafi itu. Iya, dan kalau yang generasi belakangan kayak Umar Mita, mungkin sekarang Ustadz Khalid Basalamah saya lebih lihat juga, kompromistis ya. Ya lebih ada komprominya gitu. Ya kalau kata Mas Syafiq Ali itu ya bisa jadi
ada nanti ya Salafi Nusantara gitu. Ya Salafi yang berbeda dengan Salafi yang ada di Arab Saudi. Nah, itu yang menarik nih. Saya tidak tahu ya sejauh mana Hengki melihat peluang perkembangan gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Karena kalau kita baca sejarah Heng ya, Muhammadiyah, NU, Perti, dan generasi-generasi komunitas Islam awal lah, ormas Islam awal itu kan sebetulnya dia juga mendialogkan antara keislaman dan keindonesiaan begitu. Salafi yang saya tahu awal-awal memang dia saklek begitu. Tapi Hengki barusan bilang Salafi belakangan lebih kompromistis. Kira-kira Heng ke depan menurut Hengki nih Salafi ini bakal lebih kompromistis atau ada tahap berhentinya sampai tahap apa begitupun kalau dia komprominya harus berhenti? Kalau dilihat memang itu tergantung dia mau mengambil segmen apa gitu. Wah, segmen dan dia bermain di mana. Kalau kayak siapa yang generasi tua, misalkan Abdul Hakim Abdad itu kan memang segmennya memang orang-orang tua lah katakan gitu. Jadi dia juga tidak banyak mungkin berdialog dengan apa ya. Kalau pengajian pada umumnya kan posisinya atas bawah ya. Dia lebih tinggi. Nah, tapi kan kalau di pengajian artis-artis ini kan posisinya kayak lebih setara gitu. Jadi mungkin di situ ada dialektika gitu. Dan yang saya perhatikan itu perubahannya itu dari ini juga, misalkan Ustadz Abdul Twasikal yang di Jogja. Itu menurut saya belakangan pendapat-pendapat dia itu lumayan banyak berubah juga. Ada beberapa yang berubah lah gitu. Misalkan kayak Qaul Qadim dan Qaul Jadid misalkan kayak pemilu. Salafi kan anti pemilu. Nah, cuman waktu itu pemilihan kemarin itu Ustadz Abdul Twasikal itu melalui Rumah ISO kalau nggak salah itu mengeluarkan buku panduan pemilu itu. Dia mengatakan bahwa pemilu itu boleh gitu. Luar biasa, itu udah 180 derajat loh. Iya, boleh. Nah, ini kan berbeda dengan pandangan Salafi yang kita kenal bahwa pemilu itu nggak boleh. Di situ dia tulis boleh. Artinya kan di situ juga ada perubahan-perubahan yang mungkin mereka selama ini berbenturan dengan kelompok-kelompok lain, mungkin juga bacaannya semakin berkembang ya, akhirnya dia pelan-pelan juga mengalami perubahan walaupun tidak berubah, tapi paling enggak dia dengan perbedaan itu sudah mulai mulai siap gitu. Ya, berarti ada peluang untuk menjadi Salafi Nusantara, saya kira. Biar tidak Islam Nusantara. Ya, yang masalah kan dengan kelompok Salafi ini kan kadang-kadang suka menstigma kelompok lain itu betul. Dan menariknya sebenarnya Kang Pipit di kelompok Salafi sendiri itu juga ada kayak saling klaim kebenaran. Iya, ini yang paling salaf gitu. Itu yang tahdir itu kan. Iya. Bahkan orang kayak Ustadz Umar Mita tuh bagi kelompok Salafi yang agak keras ya dianggap bukan Salafi udah begitu. Keluar dari manhaj sunnah. Waduh. Ini memang kerumitan mereka itu ada tradisi tahdir. Di kalangan mereka pada akhirnya juga terjadi saling klaim mana yang paling salaf gitu. Ya ketika mungkin ustadz-ustadz itu udah mulai pandangannya agak berubah ya. Nah ini yang menarik Heng. Dulu banyak sekali gerakan-gerakan katakanlah public figure yang tiba-tiba menghilang dari dunia hiburan begitu. Ini generasi-generasi Salafi awal ya, yang saya lihat terpengaruh Salafi awal, tiba-tiba menghilang dari dunia hiburan. Tapi kan yang generasi kekinian dia tidak sepenuhnya menghilang. Iya, kayak Teguh Wisnu. Itu ya, cuma memang dari itu. Film menghilang, tapi kan dia bikin media YouTube. Macam gitu. Betul. Kalau yang dulu kan betul-betul menghilang. Ya, udah nggak mau sama sekali. Udah nggak mau sama sekali. Tapi kan seperti Teguh Wisnu, ya meskipun dia sudah tidak muncul di sinetron, tapi muncul. Ya, dia punya YouTube lah. Punya gitu. YouTube. Awal-awal masih muncul di stasiun televisi swasta, yang program subuh-subuh itu begitu loh. Ini bagian dari pergeseran itu juga saya kira ya. Iya, ya itu menurut saya itu tadi kata kuncinya, mereka pengen ya menjadi konservatif tapi juga tidak meninggalkan modernitas, kebaruan 100% gitu. Ya tetap medium-medium baru itu juga digunakan. Ya, medium saja. Berarti ini saya agak menarik nih, mungkin agak ngelantur sedikit, Heng. Kalau kita bicara teoritik, Pak Rahman ini kan pernah bilang satu hal, teori double movement-nya itu. Dia menarik Islam yang hari ini ke Islam di masa Nabi begitu. Dari Islam masa Nabi setelah kita paham,
ditarik lagi ke masa sekarang, coba dikontekstualisasi. Kira-kira kan singkatnya begitulah teori double movement Fazlur Rahman ini. Nah, saya tidak tahu ya, karena kalau kita baca bukunya Rahman misalkan yang judulnya Islam begitu, itu reformulasinya kan lebih ke pendidikan begitu. Tapi kalau Salafi saya belum paham apakah hanya di medium saja yang direformasinya, tapi pandangan-pandangannya masih dalam tanda petik ya, yang mereka ucapkan ke ulama salaf, atau ada peluang pandangannya berubah seperti tadi pemilu dan lain-lain. Itu kan jarang sekali pandangan kalau berubah untuk urusan furu'iyah itu memang potensi berubahnya bisa ya. Furu'iyah. Iya, urusan furu'iyah kayak tadi ya, kayak pemilu, politik, dan mungkin juga mereka juga udah punya kesadaran politik ya. Karena mungkin waktu itu dia mendukung kelompok tertentu ya, sehingga fatwa itu mungkin dikeluarkan. Berarti saya kira batasannya hanya pada furu'iyah aja ya. Tapi kalau untuk urusan teologis ya, ya sangat saklek. Ya. Tapi kalau untuk urusan fikih, misalkan kalau kita baca Rumah Iso itu kan fikihnya yang dihadirkan juga kadang-kadang fikih ulama mazhab ada 4. Dia terkadang menghadirkan ya beragam pandangan itu juga gitu. Nah yang menarik nih, kemarin tuh saya baca statusnya Ustadz Abdul Tuasikal itu, ya dia untuk urusan sebelumnya, untuk urusan apakah bersentuhan laki-laki, suami istri bersentuhan, kalau dalam mazhab Syafi'i kan batal wudunya. Ya, dia bilang, saya mengkoreksi pandangan saya yang lalu, kalau menurut saya yang sekarang hasil telaah dia lebih condong sekarang ke pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada perubahan kayak di dalam fikih muamalahnya mungkin ada, tapi kalau untuk teologi mungkin agak masih saklek ya. Kalau kita ini umumnya kan teologi Asy'ariyah ya. Dia memang agak beda. Ya, makanya kalau kita lihat sekarang Ustaz-ustaz Salafi itu kan udah jarang juga bahas bid'ah gitu. Nah, itu saya udah jarang yang dengar tahjir lagi sekarang. Kalaupun ada sekarang tuh biasanya video-video lama gitu. Betul. Kayak kemarin yang videonya Ustaz Khalid tentang wayang itu kan video tentang lama. Wayang, kalau betul. Sekarang sih kayaknya udah jarang kita dengar ya. Dia mulai menyesuaikan dengan kondisi. Ya karena itu tadi benturan-benturan di lapangan. Benturan peradaban kalau bahasa Samuel kalau Huntington. pengajian di sini ditolak segala macam, mungkin betul. Dari situ mereka juga mengalami proses dialektika yang menurut saya itu menarik juga di di riset perubahan-perubahan seperti itu. Ini seru nih kalau dibaca pakai teorinya Huntington nih, benturan peradaban ini nih. Karena Salafi buktinya bisa berubah gitu ya. Iya, misalkan kita melihat perempuan misalkan cadar tapi main skateboard. Nah itu di Mari belum ada yang kayak gitu. Ya kan ada kan yang dulu sempat perempuan bercadar tapi main skateboard, itu kan nggak ada di Arab Saudi. Nah, perempuan bercadar terus pelihara anjing misalkan. Menyetir kita itu kan. Itu kan nggak ada di di Arab Saudi. Artinya tetap ketika Islam atau apapun lah aliran yang masuk ke Nusantara atau ke Indonesia itu sedikit banyaknya itu mengalami juga adaptasi dengan akulturasi dengan situasi di Indonesia. Heng, saya sempat dengar nih Hengki menemani beberapa public figure katakanlah di suatu komunitas ya. Komuji kalau tidak salah nama komunitasnya. Komunitas musisi mengaji. Sebetulnya spirit para musisi itu apa sih jadi bikin gerakan mengaji kayak gitu? Ya, saya sebenarnya ikut di Komuji itu juga tujuan utamanya saya ingin belajar sebenarnya ini fenomena apa, karena waktu itu kan banyak artis-artis, musisi-musisi yang hidupnya udah enak tapi dia meninggalkan itu. Hijrah misalkan, jualan buku, jualan madu, tiba-tiba hidupnya juga susah. Bingung lagi kan. Ada yang balik lagi makan. Bahkan saya diceritain ada orang yang hijrah dari musisi jadi jualan madu, terus temannya pesan madu, dia nggak punya ongkos buat ngantar madunya ini ke temannya saking susahnya gitu. Jadi ya ini kenapa kayak gini Mbak, ini kenapa, dan saya ingin belajar ini sebenarnya ada kenapa sih orang kok kayak gini gitu. Nah yang saya temukan itu memang industri hiburan itu ya ini juga kritik terhadap industri hiburan. Industri hiburan itu kan kadang-kadang tidak manusiawi juga. Oke. Misalkan orang kalau lagi naik itu di-push terus kan,
Ya kalau musisi misalkan kalau manggung terus gitu ya. Kadang-kadang 3 bulan, berapa bulan nggak ketemu keluarga segala macam. Jadi kan ada kebosanan dengan rutinitas seperti itu. Nah, ketika bosan ataupun merasa kering secara spiritual seperti itu, dan kebanyakan musisi-musisi yang hijrah itu atau artis yang hijrah itu kan tidak punya fondasi keagamaan yang kokoh gitu ya. Ya, dia rata-rata memang di keluarga juga tidak punya afiliasi keagamaan yang kalau dia punya, misalkan kalau dia keluarga NU atau Muhammadiyah itu mungkin dia punya tempat pulang. Ini yang penting, ya, tempat pulang. Tempat pulang. Nah, tapi kan karena nggak ada tempat pulang ini, akhirnya mencarinya di mana? Nyarinya kan di sosmed. Oke. Artinya ya karena waktu itu memang kelompok-kelompok Salafi JT yang memang menguasai itu, akhirnya mereka ke sana. Dan ya cocok gitu. Kenapa cocok? Ya karena nggak menemukan tempat pulang yang lain gitu. Oke. Makanya kalau kita lihat secara profil mereka, kalau kita pelajari itu rata-rata tidak kebanyakan itu memang tidak punya pengalaman keagamaan di gitu. Masa kecil ataupun di keluarga mereka. Dan ini yang terjadi pada umumnya mayoritas masyarakat urban begitu, Heng? Yang hijrah itu. Ada yang memang beberapa Muhammadiyah, makanya saya bilang minimal Muhammadiyah. Karena bingung juga mau balik ke Muhammadiyah, nggak tahu caranya mungkin ya. Iya. Karena kan tantangan hari ini beda mungkin. Mau balik Muhammadiyah pun saya kira perlu mengupgrade lah. Iya. Tantangannya sudah bukan tantangan zaman-zaman lalu ya. Tapi sekarang tantangan saya kira yang utama kan tantangan dunia digital, Heng. Iya. Industri 4.0 lah. Jadi mereka jadi kembali ke yang tadi itu, mereka tuh memang kebingungan. Ini saya harus kemana gitu. Ya akhirnya ketemulah sama Salafi ataupun JT gitu ya. Memang konsen di Muslim perkotaan gitu. Oke. Nah, sementara musisi-musisi yang lain yang memang beragamanya itu pakai otak gitu ya. Ya dia akan terus, ini kok kayak gini ya, ada penolakan seperti ada dialektika begitu. Akhirnya dia mencoba nyari komunitas-komunitas yang lain. Nah, makanya ketika saya dan teman-teman hadir di situ ya mereka mungkin menyangka ya ketika orang beragama itu harus hijrah seperti teman-teman dia yang lain, meninggalkan ini ya karena dia nggak punya pandangan pengetahuan keislaman kan menganggap beragama itu harus seperti itu. Betul. Nah sehingga ketika melihat saya dan teman-teman hadir di situ yang mereka melihat warna Islam yang lain yang berbeda gitu ya. Artinya belajar agama menjadi religius itu bukan berarti kita meninggalkan profesi. Betul. Karena kan kasihan juga Kang Pipin, misalkan orang yang sudah 30 tahun ya 40 tahun belajar musik, udah berkarir di situ, tiba-tiba beralih ke posisi yang lain itu kan susah. Betul, susah. Iya. Betul. Ya itu kan susah, jualan buku, jualan madu itu bisa bertahan berapa lama gitu. Persis. Karena memang pengalaman bekerjanya kan tidak seintens ketika dia di dunia hiburan. Benar. Tahu. Nah, maksud saya ya sebenarnya kan dunia hiburan itu kan juga ada sisi positifnya. Ya mestinya kan mereka tinggal mengkontekstualisasikan apa ilmu agama yang dipelajari ya dikontekstualisasikan di dengan profesi yang mereka sudah geluti, jalani. Ya. Kalau semuanya meninggalkan dunia hiburan, musik, sinetron kayak gitu, yang ntar diisi sama orang-orang yang nggak benar, repot juga kan. Kita protes lagi gitu. Itu prinsipnya bukan mengatasi masalah tanpa masalah, bukan prinsip pegadaian. Tapi mengatasi masalah dengan masalah baru kalau begitu. Betul, saya sepakat. Oke, Heng. Terakhir saya kira, Heng, tadi Hengki udah jelaskan nih fenomena kaum kelas menengah muslim di kota urban. Nah, kira-kira Heng, apa yang bisa kita isi begitu dari fenomena itu? Iya, kalau yang saya pelajari itu pertama kita harus mendorong ya ustadz-ustadz dari kita, katakanlah NU, Muhammadiyah, Perti dan ormas-ormas lain itu untuk tampil di ruang publik dan kemudian mengisi masjid-masjid perkotaan ini agar tidak kosong. Mulai dari pengajiannya. Jadi kita memindahkan kurikulum pesantren ke masjid. Kurikulum UIN itu ke masjid. Selama ini kan kadang-kadang kita ada underestimate juga kan terhadap
orang-orang yang ikut kajian di masjid, ini kayaknya nggak usah berat-berat gitu. Padahal mereka juga butuh itu. Butuh gitu. yang berat. Karena orang-orang yang di kota itu kan rata-rata pendidikannya juga tinggi. Persis. Mereka persis. baca buku, ini aktif di sosmed. Biar mereka baca lah gitu. Sehingga untuk kajian-kajian yang mendalam seperti itu mereka sebenarnya bisa ngikutin. Gitu. Jadi terkadang kan kita lebih banyak bikin kajian yang muda-muda, banyak candaannya segala macam. Banyak lipstiknya kita lah. Banyak hiburannya. Padahal itu sebenarnya mereka ya ingin mengkaji yang benar-benar isi Islam itu apa sih gitu, secara awal sampai akhirnya gimana gitu. Nah menurut saya itu yang harus kita tumbuhkan, gimana supaya ustadz-ustadz itu dari kelompok santri ini bisa tampil di ruang-ruang tadi itu di ruang publik. Tentu caranya harus dipelajari juga, nggak bisa kita bawa cara pesantren tiba-tiba pindah langsung. Pindah ke situ nggak bisa, termasuk guyonannya. Iya, guyonannya beda. Kadang-kadang kan guyonan pesantren dibawa ke masjid kota, orang jadi ilfil kan. Guyonan wong desa sama wong kota beda. Termasuk sebenarnya kalau di kota tuh yang serius itu sebenarnya lebih cocok bagi mereka ketimbang yang banyak candaannya. Makanya Ustadz Adi Hidayat lebih disenangin ketimbang Ustadz Somad. Karena Ustadz Adi Hidayat dianggap kayak lebih serius kan. Terkadang ini Kang Pipin, ini sedikit lagi ya, kalau di kampung kan kita kadang-kadang hiburan itu kan sangat sedikit, sehingga majelis-majelis pengajian itu dijadikan juga sebagai tempat hiburan. Betul. Jadi kita kalau ada itu di Bantar Gebang kayak gitu tuh. Kalau ada ustadz yang gak lucu biasanya kita bosan. Karena emang hiburannya nggak ada gitu. Betul. Ya, Bantar Gebang banget itu. Iya, mau ke bioskop nggak ada misalkan. Tapi kan kalau di kota tuh ruang hiburan itu kan sudah sangat banyak, sehingga ketika mereka datang pengajian itu ya niatnya pengen belajar. Memang ingin ngaji pengen ngaji gitu. Makanya walaupun Ustaz Salafi itu kan serius-serius semua. Betul. Jarang ada yang guyon, tapi pengikutnya banyak. Ya kenapa bisa seperti itu? Karena ketika pengajian itu memang udah ingin dengerin orang ngaji. Betul. Beda kalau kita di kampung dulu ya, kalau ustadznya nggak lucu udah nggak laku. Udah nggak laku kan. Gitu. Itu ya menurut saya yang kayak gitu juga harus dipelajari ya. Saya di Komoji itu banyak belajar. Oh gayanya harus gini ya, termasuk soal penampilan. Soal gaya komunikasi, kemudian materi-materi yang tadi yang kita diskusikan ya, menurut saya sih materi-materi kebutuhan dasar tuh yang harus dikenalkan duluan gitu. Oke, terima kasih Heng. Tapi yang paling penting saya catat dari obrolan dengan Hengki sebetulnya satu, setiap orang butuh tempat untuk pulang. Saya Hengki mungkin beruntung karena dari awal sudah punya tempat untuk pulang. Nah, sementara yang lain yang dalam konteks gini kita bicarakan masyarakat urban itu tidak ada tempat untuk pulang. Makanya kita yang sadar harus sama-sama menciptakan ruang untuk masing-masing pulang. Baik, terima kasih. Saya kira obrolan dengan Hengki sudah selesai. Sampai jumpa di Ngebet edisi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Karena apa? Karena ini tidak boleh berhenti di tangan Anda saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.